Film ini berkisah tentang seorang ahli bedah jantung yang menjadi saksi bagaimana putrinya mati dalam sebuah kecelakaan tepat di depan matanya. Sejak kejadian itu, secara misterius dia mengulang hari dan kejadian yang sama berkali-kali. Nah, rahasia apa yang sebenarnya terjadi? Dan inilah A Day. Film dibuka di sebuah pesawat. Kita diperkenalkan seorang dokter spesialis jantung bernama Kim Jung Yeon dan temannya bernama Yong Sun. Kim ini sangat terkenal karena menjadi dokter sukarelawan untuk PBB. Sampai-sampai seorang pramugari meminta tanda tangan dan berfoto bersamanya. Di sisi lain, anaknya Kim bernama Unjung sedang bersama kedua temannya. Dia sempat terprovokasi dan marah melihat bagaimana ayah mereka memperlakukan mereka berdua. Beda jauh dengan ayahnya yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Setelah pesawatnya tiba di bandara, Kim mencoba menelpon anaknya. Karena hari itu adalah hari ulang tahunnya. Tapi Unjung sempat marah ke Kim karena melupakan hari ulang tahunnya. Karena hal itu, dia tidak mengangkat teleponnya. Tiba-tiba, seorang anak tersedak permen dan Kim langsung bergegas membantunya. Untungnya, Kim berhasil mengeluarkan permen tersebut. Kim mencoba kembali menelpon Unjung, tapi Unjung masih sangat kesal kepadanya. Sebelum keluar dari bandara, ternyata Yong Sun sudah menghubungi beberapa wartawan dan ngasih tahu bahwa hari ini Kim kembali ke Korea. Jadinya, Kim pun akhirnya diwawancarai. Salah satu wartawan menanyakan apa alasan Kim menjadi dokter sukarelawan untuk PBB. Kim lalu cerita, 3 tahun yang lalu anaknya hampir mati dan keajaiban terjadi. Disitulah akhirnya dia terinspirasi untuk menjadi sukarelawan. Tapi belum selesai Kim menceritakan semuanya, Yong Sun sudah menghentikan wawancara tersebut. Unjung yang melihat wawancara tersebut jadi bangga dengan Kim dan akhirnya menghubunginya. Unjung meminta Kim menjemputnya jam 12 siang di alun-alun. Kim yang senang pun lalu bergegas ke sana. Begitu juga dengan Unjung yang tampak senyum-senyum sambil mendengarkan lagu. Di jalan, dia berhenti di pintu tol untuk membayar, tapi penjaga pintu menjatuhkan uang kembaliannya. Beberapa menit kemudian, Kim melihat kecelakaan. Disitulah jiwa dokternya kembali datang untuk mencoba menolong. Sang sopir taksi terluka parah tapi Kim merasa bisa menolongnya. Jadi saat ambulan datang, dia meminta bantuannya. Kim lalu melihat di kursi penumpang ada seorang wanita yang sudah meninggal. Tiba-tiba, ambulan kedua datang untuk menyelamatkan seorang gadis yang tertabrak taksi tersebut. Karena merasa semua sudah teratasi, Kim pun menelpon Unjung untuk meminta maaf karena telah datang. Tapi ternyata telepon tersebut diangkat oleh petugas ambulan yang tadi. Kim pun syok melihat putrinya sudah tergeletak tak bernyawa. Dia terdiam, membeku mencoba mencerna apa yang dia lihat. Saat dia memejamkan matanya, tiba-tiba dia kembali ke dalam pesawat dan waktu pun terulang kembali. Tapi Kim mengira dia cuma bermimpi. Tiba-tiba, sang pramugari datang meminta tanda tangannya. Di sini, dia mulai merasakan kejanggalan. Saat di bandara, seorang anak tersedak permen, dan dia juga diwawancarai. Kim merasa semua ini mungkin bukan mimpi. Sampai di suatu pintu tol, sang petugas menjatuhkan kembaliannya. Kim pun langsung tancap gas untuk menyelamatkan Unjung. Tapi ternyata dia terlambat. Lagi-lagi dia melihat Unjung meninggal tepat di depan matanya. Kim pun kembali lagi ke pesawat dan hari terulang kembali. Dia pun melewatkan sesi wawancara dan mencoba menghubungi Unjung. Tapi Unjung yang marah tidak mengangkatnya. Kim mengirimkan pesan agar Unjung tidak pergi ke alun-alun. Unjung yang menantikan sesi wawancara itu malah makin dibuat kecewa. Dia merasa ayahnya membencinya. Kim pun mencoba memotong jalan tapi dia terjebak kemacetan. Lagi-lagi,
dia terlambat menyelamatkan anaknya. Hari pun terulang lagi. Kali ini Kim mencari jalan lain tapi dia malah kecelakaan. Karena menghindari orang yang berjalan. Lagi-lagi dia terlambat menyelamatkan Unjung. Hari terulang lagi, kali ini Kim mencoba menghafal nomor sang sopir taksi. Jadi pas harinya terulang lagi, Kim mencoba menelponnya dan memperingatkannya bahwa akan mengalami kecelakaan. Tapi sang sopir menutup teleponnya. Kim pun bergegas mencari jalan lain dan berhasil sampai lebih cepat dari sebelumnya. Dia melihat Unjung yang menyeberang sambil mendengarkan lagu. Kim mencoba menekan klakson berkali-kali untuk memperingatkan Unjung. Tapi Unjung tidak mendengarkannya. Di sanalah Kim melihat secara langsung ketika anaknya tertabrak taksi. Kim cuma bisa terpaku terdiam melihat hal tersebut. Tiba-tiba, seorang laki-laki bernama Minchul datang. Ternyata, tidak hanya Kim yang mengalami perputaran waktu. Minchul juga mengalaminya. Minchul ini petugas ambulan yang pertama. Nah, wanita yang berada di taksi tersebut adalah istrinya bernama Mikyung. Berkali-kali Minchul mencoba menyelamatkan istrinya, tapi dia tidak mendapatkan hasil. Mikyung tetap mengalami kecelakaan. Sampai dia menyadari bahwa Kimlah yang tidak melakukan hal yang sama seperti yang lain. Jadi di situ dia sadar bahwa Kim sama seperti dirinya, mengalami perputaran waktu. Kim lalu meminta untuk bertemu dengan Mikyung saat waktu berputar kembali. Jadi di hari itu, Kim tidak menyelamatkan Unjung tapi membuat rencana dengan Minchul. Kim pun punya sebuah rencana. Mungkin saja jika Mikyung tidak naik taksinya, kecelakaan tidak akan terjadi. Tapi Minchul cerita di hari itu, dia sedang bertengkar dengan Mikyung, makanya Mikyung tidak mengangkat teleponnya. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk melakukan cara yang mungkin belum mereka coba. Jadi saat hari terulang lagi, Kim tahu bahwa Unjung menonton wawancaranya. Jadi Kim meminta Unjung mengubah tempat pertemuan mereka. Tapi ternyata cara tersebut tetap tidak berhasil. Akhirnya Minchul punya sebuah ide gila. Jadi dia sengaja melukai kepalanya dan pergi ke kantor polisi. Dia cerita dia korban tabrak lari dan meminta polisi menangkap taksi yang menabraknya. Lalu Shin pun beralih ke Minchul dan Mikyung yang sedang bertengkar. Mikyung punya keinginan untuk memiliki anak, tapi Minchul menolaknya. Dia menolak karena pekerjaannya tidak cukup untuk membiayai seorang anak. Jadi jika Mikyung ingin punya anak, dia harus menunggu saat Minchul naik jabatan. Sementara itu, Kim tetap berusaha untuk menuju tempat Unjung kecelakaan. Dan di saat jam menunjukkan jam 12, tidak terjadi apa-apa. Lalu Unjung akhirnya menelpon. Berkat wawancara Kim, tadi banyak teman-temannya yang menelpon dan bangga dengan ayah Unjung. Karena hal itu, dia jadi sedikit terlambat ke sana. Kim pun senang dan langsung mengabari Minchul. Dia berterima kasih berkat rencana Minchul anaknya bisa selamat. Di sisi lain, polisi berhasil menemukan taksi yang dimaksud Minchul. Tapi saat akan diperiksa, taksi tersebut malah kabur. Sementara itu, Kim akan bertemu dengan Unjung. Tiba-tiba, seorang pria menelponnya. Pria tersebut bilang melihat wawancaranya dan tahu di mana Kim akan bertemu dengan Unjung. Dia juga bilang harusnya 3 tahun yang lalu Unjung meninggal. Kim pun langsung lari dan sadar bahwa yang menelponnya adalah sang supir taksi. Jadi sejak awal, sang sopir bukan mengalami kecelakaan, tapi memang sengaja membunuh Unjung. Kim terus berlari dan menyelamatkan Unjung, tapi akhirnya mereka berdua meninggal tertabrak. Minchul ngasih tahu dan menelpon Kim bahwa ternyata istrinya sudah dibunuh lebih dahulu oleh sang sopir taksi sebelum kecelakaan. Dengan semua petunjuk itu, Kim yakin sang sopir taksi juga mengulangi waktu yang sama. Jadi mereka bertiga mengulang hari yang sama.
Itulah alasan kenapa Kim dan Min Chul tidak bisa menghentikan kecelakaannya. Kim ingat, sang sopir bilang dia pernah ketemu dengan Kim 3 tahun yang lalu. Jadi Kim pergi ke rumah sakitnya yang dulu untuk mencari sesuatu. Dan disinilah dia akhirnya sadar akan sesuatu. Lalu Shin pun beralih ke 3 tahun yang lalu. Nah, di scene ini semuanya terungkap. Unjung mengalami sakit jantung dan harus dioperasi. Untungnya, Kim berhasil mendapatkan orang yang mau mendonorkan jantungnya. Tapi tiba-tiba, Yongsun datang dan memberikan kabar buruk bahwa sang wali pendonor membatalkan donornya. Di sisi lain, Min Chul juga mencari info tentang kejadian 3 tahun yang lalu dengan sang sopir taksi. Dan dia dikagetkan dengan berita kecelakaan sang sopir taksi dengan anaknya. Lalu Shin pun beralih ke 3 tahun yang lalu. Di malam itu sedang turun hujan dan Min Chul sempat meleng sedikit. Karena hal itu, mobil ambulannya hampir menabrak mobil lain. Tapi karena hal itu malah mengakibatkan mobil itu kecelakaan dengan mobil di belakangnya. Min Chul pun segera membawa mereka berdua ke rumah sakit. Sementara itu, di rumah sakit, Kim frustasi mendengar kabar dari Yongsun. Di saat itulah, ayah dan anak mengalami kecelakaan tadi lewat di depannya. Sang perawat bilang, sang anak mengalami luka berat di kepala dan mungkin tidak bisa diselamatkan. Dan sang ayah mengalami koma. Sang anak bernama Haru sementara ayahnya bernama Kang Sik. Kang Sik ini sopir taksi yang tadi. Kim yang mendengar hal itu berencana mendonorkan jantung Haru ke Unjung. Jadi dia memalsukan surat wali pendonor dan melakukan donor jantung. Oke, kembali ke masa sekarang. Saat waktu terulang kembali, mereka berdua pun akhirnya pergi ke Kang Sik. Di sini, Kim menceritakan semua perbuatannya ke Min Chul. Jam pun menunjukkan 12:30 siang dan mereka kembali lagi mengulang waktu. Di sini Kim cuma bisa menangis menyesali perbuatannya 3 tahun yang lalu. Jadi, dia cuma bisa terdiam dan merenung. Lalu, mereka pun bertemu. Kim punya rencana untuk menyelamatkan Kang Sik setelah dia mengalami kecelakaan dan meminta maaf secara langsung. Min Chul menentang rencana tersebut dan akan membunuh Kang Sik. Min Chul tidak menyerah mencari cara menyelamatkan istrinya. Jadi dia mencari di mana istrinya sebelum menaiki taksi milik Kang Sik. Untungnya, saat dia melihat kalender, dia melihat catatan istrinya untuk pergi ke dokter kandungan. Disinilah Min Chul tahu bahwa istrinya sudah hamil 3 bulan. Di sisi lain, Kim membawa Kang yang dalam keadaan terluka ke rumah sakit dan dibawa ke ruang obat. Di sini, dia mencoba membuat Kang tetap hidup dan meminta maaf. Tapi Kang tidak menyesali perbuatannya dan tetap akan membunuh Unjung meskipun harus berkali-kali. Tiba-tiba, Min Chul menelpon dan kasih tahu bahwa sesuatu sudah berubah. Jam menunjukkan pukul 1 siang tapi mereka tidak mengulang waktu. Biasanya, jam 12:30 siang mereka kembali ke waktu semula. Tiba-tiba, Kang meninggal dan Kim kembali lagi ke waktu semula. Disinilah Kim baru sadar bahwa kematian Kang Siklah penyebab dia dan Min Chul kembali ke waktu semula. Min Chul menelpon Kim dan cerita dia tahu tempat rumah sakit bersalin tempat Min Kyung memeriksakan kehamilannya. Di saat itu juga dia mendengar bahwa Min Kyung berencana mengaborsi anaknya karena Min Chul tidak ingin memiliki anak. Mendengar hal itu, Min Chul semakin merasa bersalah. Dia takut Kang akan membunuh Min Chul dan bayinya. Jadi sebelum itu, Min Chul berjanji dia akan membunuh Kang terlebih dahulu. Kim pun mencoba menjelaskan hal yang terjadi, tapi Min Chul keburu menutup teleponnya dan menghampiri taksi milik Kang. Kim lalu menghubungi Kang untuk memperingatkannya, tapi Kang terlambat menghindar. Akhirnya, bahunya berhasil ditusuk oleh Min Chul. Tapi Kang sempat melawan. Disinilah Kim mendengar percakapan mereka berdua. Alasan kenapa Kang membunuh Mi Kyung adalah karena Min Chul yang waktu itu meleng saat mengendari mobilnya, mengakibatkan
Kang dan anaknya mengalami kecelakaan. Jadi dia dendam dan membalasnya dengan cara membunuh Mi Kyung. Tiba-tiba, Kang berhasil kabur. Kim tidak berpikir panjang, langsung mencoba menyelamatkan anaknya. Karena ditusuk oleh Min Chul tadi, akhirnya Kim berhasil sampai di perempatan itu terlebih dahulu. Dia langsung memblokade jalan dan Kang menabrak mobil Kim. Unjung pun berhasil diselamatkan. Kim lalu mencoba menyelamatkan Kang agar dia tidak meninggal dan waktu terulang lagi. Tapi tiba-tiba Min Chul datang dengan amarahnya dan berusaha membunuh Kang. Kim berusaha menghentikannya tapi dia malah yang tertusuk. Kang yang melihat bagaimana Kim dengan tulus menyelamatkannya pun mulai menghampiri Unjung. Tapi kali ini bukan untuk membunuh Unjung. Unjung ingat bahwa dia pernah bertemu dengan Kang dan berterima kasih karena telah mengizinkan jantung putrinya untuk didonorkan. Mendengar hal itu, Kang memeluk Unjung dan merasa dia melihat putrinya haru. Tiba-tiba, percikan api menyambar bensin mobil dan meledak. Mereka pun kembali ke waktu semula. Tapi kali ini, Kang menemui Unjung yang saat itu bersama teman-temannya untuk merayakan ulang tahunnya. Lalu Unjung mengirimkan fotonya bersama dengan Kang ke Kim. Di sisi lain, Min Chul bertemu dengan Mi Kyung. Dia meminta maaf ke Mi Kyung dan akan merawat anak mereka dengan baik. Sementara itu, Unjung menanyakan apa makanan kesukaan Haru. Kang pun menjawab, makanan kesukaannya adalah coklat. Unjung kaget mendengar hal itu karena setelah transplantasi jantung, dia jadi suka dengan coklat. Jadi dia berpikir, mungkin saja dia setengah Unjung dan setengah Haru. Di sisi lain, Kim yang tahu bahwa Kang sudah memaafkan dan menerima Unjung pun menceritakan semua kejadian yang dia alami ke Yongson. Jadi dia berencana ngasih tahu apa yang dia lakukan 3 tahun yang lalu ke publik saat wawancara. Singkat cerita, saat wawancara, Kim menceritakan semuanya dan siap menerima hukuman atas perbuatannya. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film A Day. Sebuah film yang sangat-sangat bagus dan layak sekali untuk ditonton. Jadi kalau kalian punya waktu silakan ditonton full filmnya. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajung.